dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang deret berkala dan peramalan. Saya Alfi Zainal. Saya Erni dan saya Tidra. Berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan deretan berkala dan peramalan. Di sini ada beberapa nilai. Yang pertama ada data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Contohnya data penjualan harian, jumlah penjualan harian suatu produk dalam satu hari. Tujuannya untuk memprediksi masa depan, mengidentifikasikan data, dan mengambil keputusan. Berikutnya, manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa yang akan datang. Contohnya memprediksi penjualan. Yang menganalisis data penjualan sebelumnya, kita bisa memprediksi beberapa hanya penjualan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tujuannya untuk mengoptimalkan produksi. Dan yang terakhir ada peramalan kondisi mendatang, bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Manfaatnya yaitu produksi, pelanggan, dan keuangan. Untuk produksi itu dengan memprediksi permintaan produksi, kita bisa menentukan berapa banyak produk yang harus kita produksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Contohnya, keuntungannya yaitu mengurangi ketidakpastian, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan keuntungan. Selanjutnya ada komponen data berkala. Di sini ada beberapa nilai, itu ada tren, variasi musim, variasi siklus, dan variasi yang tidak tetap atau irregular. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian tren. Tren yaitu suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan naik dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Di sini ada dua grafik, yaitu jika naik ke atas itu bisa jadi tren positif. Kemudian jika grafiknya turun ke bawah itu bisa jadi negatif. Kemudian ada tren lengkung. Di sini ada tren lengkung. Grafiknya sama. Lengkung atas. Jika lengkungnya ke atas itu bisa disebut parabol. Kemudian jika lengkungnya dari bawah ke bawah, yaitu namanya hiperbol. Ini bisa sama aja, ini positif dan ini negatif. Berikut adalah metode analisis tren. Metode semi rata-rata. Yang pertama membagi data menjadi dua bagian, terus menghitung rata-rata di antara kelompok tersebut menjadi kelompok 1 menjadi K1 dan kelompok 2 menjadi K2. Terus selanjutnya menghitung perubahan tren dengan rumus kelompok 2 dikurangi kelompok 1 dibagi tahun dasar kelompok 2 dikurangi tahun dasar kelompok 1. Terus merumuskan persamaan tren dengan Y sama dengan A tambah BX. Berikut adalah contoh tabelnya. Yang pertama menentukan rata-rata. Di sini berarti jumlah pelanggan pada 3 periode dijumlahkan lalu dibagi jumlah periode yaitu 3 tahun, yang berarti 4 tambah 4,2 tambah 5,0 tambah 5,6 menjadi 14,8 dibagi 3 menjadi 4,93. Lalu yang berikutnya untuk kelompok 2, keseluruhan data pelanggan dijumlahkan lalu dibagi jumlah periode 6,1 2022, 6,7 2023, 7,2 yang dijumlahkan berarti seluruhnya 20 dan dibagi jumlah periode yaitu 3 yang hasilnya 6,67. Pada
nilai X tahun dasar 2019, berarti di sini 0, di sini min 1, di sini 1, di sini 2, 3, dan 4. Lalu nilai X tahun 2022, 0 berada di tahun 2022 dan 1 berada di 2023. Begitupun selanjutnya. Untuk menghitung perubahan tren dengan rumus K2 kurangi K1, dibagi tahun dasar K2, tahun dasar K1. Yaitu berarti K2 6,67 dikurangi 4,93 dibagi 2021 kurangi 2018. Hasilnya 1,74 dibagi tahun dibagi 2018 berarti 3 sama dengan 0,58. Lalu untuk merumuskan persamaan tren, yaitu dengan Y sama dengan A tambah B X sama dengan, berarti A nya 4,93 ditambah 0,58 X. Ini untuk tahun berarti untuk tahun 2019. Lalu untuk tahun 2022 nya 6,67 ditambah 0,58 X 2022. Ini artinya bahwa pada tahun dasar 2019 memiliki nilai rata-rata 49,3 dan setiap tahunnya memiliki kenaikan 0,58. Begitupun pada tahun dasar 2022. Lalu selanjutnya ada metode kuadrat terkecil. Menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Metode kuadrat terkecil bertujuan menemukan persamaan garis dengan rumus Y sama dengan A tambah B T, di mana A sama dengan sigma YI per N dan B sama dengan sigma YI TI per sigma TI kuadrat. Ini ada grafik tren pelanggan PT Telkom, di mana pelanggan berada di sumbu Y, yaitu sumbu vertikal, dan tahun berada di sumbu X, yaitu sumbu horizontal. Berikut adalah contohnya, tapi saya akan menggunakan contoh lain yang ada di sini. Ini adalah contoh data hasil penjualan suatu perusahaan selama 10 tahun terakhir, dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Ini merupakan tabel penolong. Contoh ini menunjukkan perhitungan untuk memprediksi jumlah penjualan dan membuat persamaan tren. Sebagaimana tadi rumusnya, yaitu rumus persamaannya yaitu Y sama dengan A tambah B T. Jadi pertama-tama kita harus menemukan A nya dulu, yaitu A sama dengan sigma YI per N. Sigma YI yaitu ini. Terus B sama dengan sigma YI kali TI per sigma TI kuadrat. Jadi pertama-tama kita harus menemukan TI nya dulu.
genap, maka kita akan mencari dua pertengahan dari semua data ini. Kan di sini ada 10, jadi kita ambil di angka 5 dan 6. Jadi di sini negatif 1 dan di sini 1. Ke atasnya negatif 3. Terus negatif 5, negatif 7 dan negatif 9. Ke bawahnya juga sama, tapi dengan angka yang positif. Bentar. Nah, setelah kita menemukan TI, kita akan mencari TI kuadrat. Jadi yang ini tinggal dikali. Tapi harus dalam bentuk positif. Dan jumlahnya yaitu sigma TI kuadrat. Dan yang terakhir kita akan mencari YI dikali TI. Jadi 40 dikali negatif 9 dan seterusnya. Lalu dijumlahkan dan kita mendapatkan sigma YI TI. Nah, di sini kita akan membuat persamaannya menggunakan rumus Y tambah A tambah B tambah T. Tapi kita akan mencari dulu A-nya. Sigma YI yaitu 540 per N, yaitu jumlah data, dengan 54. Lalu selanjutnya B, sigma YI dikali TI per sigma TI kuadrat. Sigma YI TI nya yaitu 860 per sigma TI kuadrat, yaitu 330. Jadi 860 dibagi 330 sama dengan 2,60. Sehingga persamaan trennya yaitu Y sama dengan 54 ditambah 2,60 T. Jika kita memprediksi tahun 2020, kan di sini terakhir 2019. Lalu kita akan membuat prediksi dari tahun 2020. Jadi 54 ditambah 2,6 dikali T. T itu nilai TI ya ini. Kan berakhir di 2019 yaitu
itu 9. Nah, tinggal kita lanjutin. Ini loncat 2, jadi 2020 itu adalah 11. Jadi dikali 11. Jadi jumlahnya adalah 28,6. Jadi jumlah prediksi 2020 yaitu jumlah penjualan di tahun 2020 yaitu 82,6. Dan persamaan trennya yaitu 54 ditambah 2,60 T. Sekian mungkin pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.